Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beristirahat dan menikmati penyertaannya. Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, sekarang kita datang kembali kepada firman Tuhan untuk memperoleh kekuatan dan ketenangan bagi jiwa kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan malam ini terdapat dalam Mazmur 142 ayat 6. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Ayat ini ditulis oleh Daud pada masa yang tidak mudah dalam hidupnya. Ketika menulis Mazmur ini, Daud sedang berada dalam pelarian. Ia hidup dalam tekanan, ketidakpastian, dan ancaman yang nyata. Namun yang menarik, di tengah semua kesulitan itu, Daud tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ia tidak berfokus pada besarnya masalah. Ia tidak terus-menerus memikirkan kekuatan musuh. Sebaliknya, ia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Daud berkata, Engkaulah tempat perlindunganku. Banyak orang merasa aman karena memiliki tabungan. Ada yang merasa aman karena memiliki pekerjaan yang baik. Ada yang merasa aman karena memiliki relasi yang kuat. Ada yang merasa aman karena memiliki berbagai rencana yang matang. Semua itu memang dapat menjadi berkat dari Tuhan. Namun, semua itu bisa berubah. Keadaan dapat berubah. Peluang dapat hilang. Manusia dapat mengecewakan. Rencana dapat gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Dia tetap memegang kendali. Dia tetap menyertai anak-anaknya. Karena itu, Daud memilih menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Malam ini kita diingatkan bahwa perlindungan terbesar dalam hidup bukanlah apa yang kita miliki, melainkan siapa yang kita miliki. Dan kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar doa, Tuhan yang melihat air mata, Tuhan yang mengetahui pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Lalu Daud melanjutkan dengan sebuah pengakuan yang indah. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Daud sedang berkata bahwa Tuhan adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Walaupun ia kehilangan banyak hal, ia masih memiliki Tuhan. Dan itu cukup. Sahabat terkasih, betapa sering kita mengejar berbagai hal untuk mendapatkan rasa aman dan sukacita. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa sukacita sejati tidak berasal dari apa yang kita miliki. Sukacita sejati berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi bagian kita, kita memiliki pengharapan yang tidak dapat dicuri oleh keadaan. Kita memiliki damai sejahtera yang tidak bergantung pada situasi. Kita memiliki kekuatan yang tidak berasal dari diri sendiri. Sahabat terkasih, ada seorang pemuda bernama Ari, memiliki sebuah usaha kecil yang sudah dirintisnya selama beberapa tahun. Usahanya tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, ia mendapat tawaran kerjasama yang tampak sangat menguntungkan. Jika diterima, usahanya bisa berkembang jauh lebih cepat dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun, setelah mempelajari lebih dalam, Ari menemukan beberapa hal yang membuat hatinya tidak tenang. Ada praktek-praktek yang menurutnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Ia mulai bergumul. Jika menolak tawaran itu, ia takut kehilangan kesempatan besar.
jika menerima, hatinya tidak damai. Hari demi hari ia memikirkan keputusan tersebut. Ia membuat berbagai perhitungan. Ia mencari berbagai pertimbangan. Namun semakin dipikirkan, ia justru semakin bingung. Suatu malam, setelah semuanya di rumah tertidur, Ari duduk sendirian di teras rumahnya. Ia membuka Alkitab dan membaca Mazmur 142. Ketika sampai pada kalimat, "Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup." Ia berhenti cukup lama. Kalimat itu terus terngiang di dalam pikirannya. Saat itulah ia menyadari bahwa selama ini rasa amannya bergantung pada peluang yang ada di depannya. Ia takut kehilangan kesempatan. Ia takut masa depannya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Namun malam itu, ia mulai memahami bahwa sumber keamanan yang sejati bukanlah sebuah peluang, melainkan Tuhan sendiri. Dalam doanya, ia berkata, "Tuhan, jika kesempatan ini memang bukan yang terbaik, berikan aku keberanian untuk melepaskannya. Aku mau percaya bahwa Engkau adalah tempat perlindunganku." Beberapa hari kemudian, Ari memutuskan untuk menolak kerjasama tersebut. Keputusan itu tidak mudah. Bahkan sesudahnya, ia sempat bertanya-tanya apakah ia telah mengambil keputusan yang tepat. Namun beberapa bulan kemudian, ia mengetahui bahwa kerjasama yang ditawarkan kepadanya ternyata menimbulkan banyak persoalan bagi beberapa pihak yang terlibat. Saat itulah Ari bersyukur kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa perlindungan Tuhan tidak selalu berupa jalan yang mudah. Kadang-kadang perlindungan Tuhan berupa hikmat untuk menolak sesuatu yang tampak menguntungkan. Sejak saat itu, setiap kali menghadapi keputusan penting, Ari selalu mengingat satu hal. Rasa aman tidak berasal dari peluang, uang, atau rencana manusia. Rasa aman berasal dari Tuhan yang memegang hidup kita. Bukankah seringkali kita juga seperti Ari? Kita merasa tenang jika semua rencana berjalan sesuai harapan. Kita merasa aman jika masa depan terlihat jelas. Kita merasa kuat jika keadaan mendukung. Namun, ketika semua itu berubah, kita mulai gelisah. Sahabat terkasih, Mazmur 142 ayat 6 mengajak kita kembali kepada sumber keamanan yang sejati. Bukan pada keadaan, bukan pada manusia, bukan pada kemampuan diri sendiri, melainkan pada Tuhan. Ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, hati dapat tetap tenang sekalipun kita belum mengetahui apa yang akan terjadi besok. Karena kita tahu bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan yang setia. Sahabat terkasih, malam ini mungkin ada pergumulan yang kita pikirkan. Mungkin ada keputusan yang harus diambil. Mungkin ada kekhawatiran yang belum terjawab. Mungkin ada ketidakpastian yang membuat hati gelisah. Sebelum kita beristirahat, marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kita berkata seperti Daud, "Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup." Sahabat terkasih, ketika Tuhan menjadi perlindungan kita dapat beristirahat dengan tenang. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena kita tahu Tuhan tetap memegang kendali. Dia yang menjaga Daud di dalam gua adalah Tuhan yang sama yang menjaga kita malam ini. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pada malam hari ini.
Terima kasih karena melalui Mazmur 142 ayat 6, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami dan bagian kami di negeri orang-orang hidup. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami mencari rasa aman dari keadaan, dari kemampuan kami sendiri, atau dari hal-hal yang ada di dunia ini. Namun, malam ini kami belajar untuk kembali menaruh kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu. Bagi kami yang sedang menghadapi pergumulan, berikanlah kekuatan. Bagi kami yang sedang diliputi kekhawatiran, berikanlah damai sejahtera-Mu. Bagi kami yang sedang menghadapi keputusan-keputusan penting, berikanlah hikmat dan tuntunan-Mu. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami, bahkan ketika kami belum melihat jalan keluarnya. Ajarlah kami untuk bersandar kepadamu, dan tidak mengandalkan pengertian kami sendiri. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pekerjaan, usaha, pelayanan, studi, kesehatan, dan seluruh masa depan kami ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Saat kami akan beristirahat malam ini, lindungilah kami dengan kasih dan penyertaan-Mu. Berikan tidur yang nyenyak dan pemulihan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran yang berlebihan, dan penuhi hati kami dengan keyakinan bahwa Engkau selalu menjaga kehidupan kami. Biarlah saat kami membuka mata esok hari, kami boleh bangun dengan hati yang penuh syukur dan pengharapan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita dan menyertai kita sepanjang malam ini. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.